Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi selamat datang di podcast kita yaitu podcast BBS. Bincang-bincang santai. Nah, di kesempatan kali ini kita mau membahas topik yang sedang hangat dibicarakan nih di sosial media yaitu tentang QRIS dan pembayaran non tunai, pembayaran digital gitu. Kamu tahu nggak sih kalau sekarang itu teknologi lagi berkembang banget nih? Ya, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Oh iya, Nah, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Dinar Maulana, biasanya dipanggil Dinar dan teman saya Pinata Khaira, biasa dipanggil Pinata. ya. Kamu tahu nggak sih kalau sekarang itu teknologi lagi berkembang banget nih? Iya, benar banget. Apalagi sekarang kan semuanya kan serba digital ya. Kita Iya, kan pasti kemana-mana juga kan bawa HP. bener Kayak banget. misalnya bangun tidur aja kita kan pegang HP. Bahkan alarm juga dari HP gitu. Semua sekarang serba teknologi ya. Iya, benar banget. Sekarang tuh fitur-fitur teknologi itu udah banyak banget dan canggih-canggih banget. Hmm. Kayak contohnya sekarang kita bisa nih kayak belanja Iya, online, benar-benar. Belanja terus online. pesen ojek Hmm. online, dan yang mau kita bahas kali ini yaitu QRIS Iya, nih. QRIS bagi UMKM ya Iya. dalam transaksi jual belinya. Hmm. Nah, sebenarnya nih eh, QR code tuh sebenarnya udah ada sebelum QRIS nih. Hmm. Tapi setiap pusat perbelanjaan atau organisasi itu memiliki standar kode QR yang beda-beda. Benar, malah jadi meribetkan ya. Iya, nah karena ribet itu akhirnya pemerintah ini kayak nyiptain nih ide gimana caranya biar nggak ribet, yaitu dengan adanya QR code atau QRIS Benar-benar. ini. Iya, iya sih, iya sih. Nah, dari artikel yang aku baca di sosial media ya, di internet ya, katanya QRIS ini itu pertama kali masuk ke Indonesia itu tanggal 17 Agustus tahun 2019 sih. Tapi itu tuh kayak masih diciptakan sama digunakan oleh lembaga-lembaga tertentu kayak nggak Indonesia ini belum menstandarisasi itu. Nah, jadi kayak lebih ribet gitu nggak sih kalau misalnya satu lembaga, satu QRIS gitu. Iya bener banget, kayak harus ganti-ganti itu Hmm. ya metode pembayaran juga Iya, ya. kayak ganti-ganti aplikasi Iya, juga. Belum lagi kayak apa? Biaya adminnya kan beda-beda ya iya, di setiap lembaga, di setiap aplikasi gitu. bener banget. Hmm. Nah, menurut kamu QRIS apa sih? Nah, terus setelah melihat dari kejadian itu, Bank Indonesia itu kayak menginisiatif gitu, inisiatif untuk melakukan standarisasi penggunaan QRIS di Indonesia gitu. Nah, mulai mulai penerapannya itu kalau nggak salah itu dari tanggal 30 Desember tahun 2019. Itu mulai distandarisasi. Jadi semua lembaga-lembaga yang menggunakan sama mengaplikasikan QRIS itu harus mulai mengikuti standarisasi itu, wajib gitu. Jadinya kan semuanya kan lebih enak gitu ya. Jadi satu QRIS bisa untuk semua gitu. Ya, jadi Hmm. lebih praktis juga. Ya, lebih praktis. Apalagi kayak kita nih Gen Z yang sekarang pengennya tuh serba Iya, serba praktis, praktis, serba serba cepet. cepet. Iya. Kalau misalnya kita lagi tiduran juga kan maunya kan bisa semuanya gitu Iya, ya. Pesan makan sambil tiduran bener juga banget. bisa gitu. Bahkan kan sekarang kan kita bukan membeli barang tapi barang sendiri yang datang ke rumah Nah, kita. iya banget. Itu sih. Ya. Apalagi tuh kayak semua itu pasti butuh teknologi ya. Iya, benar banget. Jadi kayak ya kita udah HP itu udah kayak nyawa kedua kita lah Iya, gitu. bener banget. Mm. Kayak kemana-mana tuh pasti bawa HP Iya, gitu. kayak misalnya kita mau beli makanan aja bisa dari HP. Iya, Misalnya kita mau ke rumah temen juga bisa naik Gojek ya. Gojek online iya. bisa dari HP juga gitu. Ya semuanya sekarang bisa dari HP sih. Malah sekarang kan kita lebih sering bawa HP daripada dompet mungkin Iya. ya. Itu sih makanya. Kayak kemungkinan kecil untuk bawa HP itu kayak nggak mungkin gitu. Iya, kayak lebih sering bawa HP. Iya, Kemana-mana harus ada HP gitu. bener bang. Itu sih. Nah, kalau aku jelasin tentang QRIS ya. Iya, Nah, jadi QRIS ini tuh sebenarnya itu singkatan. Singkatan kepanjangan dari QRIS ini itu Quick Response Indonesian Standard. Nah, itu tuh kayak semacam kode yang diciptakan oleh Bank Indonesia untuk melayani transaksi menggunakan barcode. Jadi kayak transaksi digital gitu, gitu, transaksi digital. Dan itu udah terstandarisasi. Jadi bisa dipakai oleh semua orang gitu. Itu jadi sih. satu barcode tuh bisa semua transaksi ya. Iya, satu barcode itu bisa untuk semua transaksi gitu.
benar banget. Hmm. Nah, kan kita nih ngomongin QRIS nih Hmm. dengan berbagai kelebihannya. Ya, Nah, kalau menurut kamu nih, QRIS ini merugikan atau malah menguntungkan sih? kalau menurut aku pribadi sih QRIS ini justru menguntungkan ya, karena nggak menyulitkan kita juga. Kita juga kan udah sehari-hari kan bawa HP. QRIS juga kan dari HP gitu, bisa dari HP. Kalau ditanya kenapa menguntungkan sih ada 4 alasan ya. Alasan pertama itu karena efisiensi waktu. Jadi kayak misalnya nih, kita mau beli sesuatu, terus kita mau pakai uang tunai. Kan nggak selalu ada kembaliannya gitu. Kayak misalnya kan kita mau beli barang online, terus misalnya beli makanan online. Terus kan driver Gojeknya ini kan belum tentu ada uang kecil untuk kembalian gitu, driver ojek online-nya. Ya, gitu sih. Itu salah satu faktornya juga sih itu. Hmm. Jadi kayak QRIS ini kayak ngebantu banget ya, bisa Ya, dibilang kayak gitu. ya. Kayak misalnya ya kita mau pakai uang tunai ya, kan kita harus bawa dompet, bawa kartu yang sebanyak itu, terus bawa uangnya juga. Belum lagi kalau misalnya kita lupa ambil duit gitu. Kita misalnya mau ke suatu tempat harus bayar, terus pakai uang tunai dan kita lupa ambil duit. Itu kan harus makan waktu ke ATM lagi gitu. Malah tambah ribet ya Iya, jadinya. malah jadi tambah ribet. Itu sih sebenarnya. Kalau menurut aku sih kayaknya itu aku kurang agak gimana gitu ya sama QRIS Hmm. ini karena kayak masih kurang efektif gitu loh Hmm. untuk penggunaan QRIS ini, apalagi kayak misalnya kita tahu kalau misalnya di Indonesia itu masih ada kayak daerah-daerah Iya sih, yang kayak di Papua gitu ya. terpencil terluar gitu Iya, kan, iya. kayak Papua itu. Iya Itu sih. yang mana koneksi internet atau perangkat yang mereka gunakan tuh masih kurang gitu loh. Itu mungkin nggak semua orang bakal pakai QRIS gitu menurut. Iya sih, benar juga sih. Apalagi di daerah-daerah pedesaan gitu Iya, ya, yang belum terkoneksi dengan internet. Apalagi kan sekarang kan internet gratis belum ada di setiap daerah iya ya. benar banget. Masih di daerah-daerah tertentu, masih di kota-kota besar aja Iya, gitu. Iya sih, benar juga sih. Dan belum tentu juga semua masyarakat desa, masyarakat perkampungan itu punya HP ya. iya. Terus mereka juga nggak semuanya punya literasi tentang teknologi dan Iya, keuangan gitu. benar-benar benar. Iya sih, benar sih. Nah, itu salah satu kekurangannya juga Iya, sih. Nah, terus menurut aku nih, aku kan setuju dengan QRIS ini. Nah, alasan kedua aku kenapa menganggap QRIS ini menguntungkan itu karena ini sih, karena QRIS ini tuh memberikan edukasi baru untuk UMKM. Jadi kayak mereka itu diberi pemahaman tentang teknologi gitu. Jadi mereka itu nggak kudet tentang teknologi iya gitu, benar. mengikuti perkembangan. Nah, kalau menurut aku sih QRIS ini pas zaman-zamannya COVID sih ya, mulai digunakan oleh UMKM ya. Iya benar banget. Soalnya kan zaman-zaman COVID nih kita kayak keluar juga nggak boleh, Iya benar. ketemu orang juga nggak boleh, jadi kayak di rumah aja gitu Iya, kan. sampai sholat juga kita kan di rumah ya. Iya. Jadi kayak penggunaan QRIS tuh kayaknya lebih bagus dan praktis gitu ya. Mau nggak mau kayak kita dipaksa menggunakan Iya. QRIS gitu kan nggak boleh kontak fisik juga gitu, di rumah juga kan kalau misalnya pakai QRIS ya, misalnya pakai non tunai, kan kita bisa misalnya kita mau beli barang, beli makanan kan bisa lewat HP Iya. langsung, bayarnya non tunai nanti datang ke rumah langsung. Kan itu pas COVID kan membantu banget ya. Iya. Jadi kita nggak perlu keluar ya Iya, untuk nggak beli. perlu keluar beli juga karena kan dilarang juga pas itu. Iya, benar banget. Itu sih sebenarnya. Terus kayaknya itu em, kayak misalnya virus tuh masih belum banyak digunakan sama pedagang-pedagang kecil nggak sih? Iya sih, sebenarnya kan masih ya pengetahuan pedagang tentang QRIS ini kan belum terlalu luas ya. Iya, Ya. Tapi sebenarnya corona itu juga kan membantu memaksa semua orang untuk menggunakan HP iya ya, benar banget. menggunakan internet. Jadi kayak di masa seperti itu kita bisa menggali lebih jauh tentang internet ini ada apa aja sih gitu. Dan ternyata ada sistem pembayaran selain sistem pembayaran tunai gitu. Kayak QRIS atau pakai saldo gitu ya, di transfer pakai saldo gitu. Jadi kita kayak lebih tahu tentang teknologi, Iya, lebih lebih tahu tentang kayak teknologi. ngikutin perkembangan zaman Iya, aja ngikutin sih ya. perkembangan zaman. Itu sih. Nah, terus kalau misalnya ditanya alasan selanjutnya itu karena menurut aku nih,
QRIS itu dia ini itu karena QRIS itu tercatat. Jadi semua transaksi yang kita lakukan itu tercatat di data gitu di dalam sistem. Jadi kan kadang-kadang itu kan ada kayak misalnya kebakaran atau bencana alam, gempa bumi. Itu kan kalau pakai uang fisik kan susah untuk diselamatkan ya. Bisa aja uangnya terbakar. Itu kan hilang semua, hangus. Gitu kalau menggunakan uang fisik. Nah, kalau menggunakan saldo QRIS ini kan terjaga gitu ya. Nggak akan berkurang juga saldonya itu gitu sih. Kalau misalnya ada yang hilang, kita bisa lacak dan bisa tahu. Iya, bisa lacak dan bisa tahu. Kalau misalnya ya, kita kan bawa dompet nih. Iya. Dompet itu kan untuk mengisi uang tunai. Terus misalnya hilang. Nah, itu kan kalau hilang kan nggak bisa kita lacak lagi ya. Iya, benar banget. Minim-minim ya kita lapor ke polisi, tapi kan nggak bisa untuk dilacak sendiri gitu kan. Nah, jadi kayak dompet hilang ya udah uangnya hilang gitu. Kalau HP kan misalnya HP-nya hilang, terus ya alhamdulillah kalau ditemukan lagi ya. Iya, benar Terus kalau banget. misalnya nggak ditemukan lagi kan kita udah punya akunnya. Jadi Ya, bisa- akunnya itu kan akan ada terus gitu ya. Mau kita ganti-ganti HP, mau kita pakai dari laptop, mau kita dari manapun kan tetap ada akun itu gitu. Jadi saldonya tetap terjaga Iya, gitu. dan bisa balik lagi ya. Jadi kayak kita nggak perlu kehilangan data-datanya juga. Iya benar, nggak perlu kehilangan data-data sama duit fisik kita Iya. gitu. Itu sih sebenarnya. Terus alasan terakhir nih, kenapa aku pilih QRIS itu menguntungkan itu karena menambah banyak lagi itu apa alternatif pembayaran untuk uang tunai. Karena kan kalau misalnya kita pakai uang tunai itu ya mulai dari lama, terus nggak pas harus cari kembalian, harus ambil dari ATM, itu kan menyulitkan banget ya. Iya. Nah, jadi kita tuh diberi alternatif pembayaran dengan adanya QRIS ini. Nah, jadi kita pakai QRIS ini kayak lebih memudahkan kita gitu. Ya juga sih, katanya aku pernah dengar nih kalau misalnya eh, penggunaan QRIS itu di diadakan kayak biaya tambahan gitu. Oh iya, kayak admin gitu Iya, ya, kayak biaya admin admin. gitu. Nah, yang pernah aku denger nih katanya itu para pedagang itu kayak agak khawatir nih kalau misalnya mereka itu pakai QRIS karena menurut mereka tuh kayak merugikan gitu loh, kayak mengurangi penghasilan Iya, mereka mengurangi karena ada penghasilan. potongan harga kayak gitu. Iya, Jadi benar mereka sih. lebih kayak pilih transaksi tunai gitu. Iya, itu sih sebenarnya salah satu kekurangan QRIS ya. Tadi apa kekurangannya? Kurangannya tuh kayak ada biaya Oh tambahannya. iya, admin ya? Iya. Iya sih, admin sih. Kayak mereka juga kan mau menaikkan harga jual untuk menutupi adminnya juga kan Iya. mikir dua kali ya. Takutnya malah pembeli Pelanggannya, mereka yang iya. pergi hilang gitu ya, gara-gara dinaikin jadi makin mahal gitu. Ya, jadi mereka juga rugi ya. Kayak Iya gitu. sih, sebenarnya itu juga sih. Tapi QRIS ini kan terbukti gampang digunakan Iya. ya. Contohnya kan sekolah kita, kantin kita juga kan udah pakai QRIS. Iya. Gitu. Awalnya kan banyak yang nggak setuju tuh kantin pakai Iya. QRIS. Karena alasan nggak ada sinyal wifi, karena susah sinyal ya. Terus susah top up-nya juga gitu ya. Kan kalau top up juga ada biaya adminnya Iya, ya. bener banget. Tapi itu kan bisa diakalin ya sebenarnya ya. Kayak kita sekalian langsung top up banyak gitu Iya. supaya biaya adminnya nggak bayar berkali-kali gitu kan. Jadi nggak perlu ngeluarin duit yang banyak juga ya kalau buat Iya. biaya admin itu. Iya. Kan paling cuma 2.000, Iya. 3.000 gitu ya. Nggak nggak terlalu berpengaruh lah ya. Iya. Ya, sebenarnya nggak terlalu Jadi berpengaruh. kayak lebih baik langsung isi banyak daripada kayak harus isi berkali-kali sih. Iya, benar sih. Tapi kan pada akhirnya kan orang-orang juga kan setuju menggunakan QRIS di kantin kita ini. Karena kan emang terbukti memudahkan ya. Dan juga kan mempercepat transaksi. Misalnya kita mau beli makanan nih, mau beli nasi pecel ya. Kan itu kan dulu kan harus ngantri. Ngantrinya itu harus ngantri ngasih duit, belum lagi penjualnya cari kembalian ya. Iya, benar banget. Cari kembalian itu kan makan waktu banget ya. Kayak ribet juga ya. Iya, makanya sekarang kalau pakai QRIS itu ya udah duitnya pas gitu. Terus kayak aku tuh masih kayak agak gimana gitu sama QRIS karena kayak ada nih kayak oknum-oknum yang kurang baik yang mereka tuh beli tapi mereka tuh nggak bayar. Oh iya sih, bisa sih. Kayak mereka itu kan harusnya kan setelah dibeli itu kan mengirim bukti pembayaran gitu ya, Iya. minimal.
atau nggak ditunjukin. Kalau di Iya. kami kita kan ditunjukin kalau misalnya kita udah bayar gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya kan bisa diakalin dengan melihat histori pembayarannya dari orang yang menggunakannya kan. Kayak udah bayar apa belum. Bisa dilacak juga kok akunnya Iya. sebenarnya itu. Jadi kita kalau misalnya beli sesuatu tuh harus juga cek apa nama tempatnya itu, Iya, kayak benar-benar. kode QR-nya Iya, itu kayak sama nominalnya juga ya. ya kayak berita yang pernah viral gitu gak sih, yang kotak infaknya masjid, Nah iya, itu kayak yang QR-nya masjid diganti sama QR pribadi iya, itu harus hati-hati juga sih itu. karena banyak banget ya di masjid-masjid Iya, juga gitu iya. penyalahgunaan QRIS itu juga banyak. Penyalahgunaan QRIS itu. Ya itu sih harus pintar-pintar penggunanya juga sih, untuk sebelum mentransfer itu harus mengecek apakah rekening yang dia tuju ini benar-benar rekening dari itu, dari penjualnya atau itu sih sebenarnya. Terus kalau menurut Queen sendiri nih, QRIS ini justru menguntungkan apa merugikan? Kalau menurut aku sih QRIS ini masih butuh Untuk ditinjau perkembangan, lagi ya, oh ditinjau pertimbangan lagi ya. lagi ya. Ya kayak tadi itu yang tentang koneksi internet, Hmm, terus biaya admin, ya, terus kayak potongan ya. potongan dari ini ya, saldonya dipotong 3% itu ya. Nah, terus tuh kayak misalnya nih, kayak pedagang kecil atau orang yang penghasilannya nggak tetap. Hmm. Nah, mereka tuh pasti kan susah ya bikin QRIS karena QRIS tuh butuh kayak rekening atau tabungan kayak gitu. Ya harus bikin akun sih. Iya. Dan mereka juga kan harus beli alatnya ya, kayak Iya. HP-nya harus dibeli dulu untuk bikin akunnya gitu. Terus mereka juga kan harus bikin QR-nya, kodenya ya. Nah, itu agak susah sih kalau misalnya pedagang kecil sih. Iya, karena pedagang-pedagang kecil juga nggak semuanya ya mampu buat beli HP gitu. Nggak semuanya juga mampu buat beli HP. Kayak mereka beli beras aja susah gitu Iya. ya. Apalagi beli HP, benar sih. Bener banget. Itu salah satu kekurangannya juga itu. Terus aku mau bahas yang tentang ini, tentang efisiensi waktu tadi. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita pakai uang fisik gitu ya, misalnya ada eh, misalnya uangnya kurang gitu ya, lagi belanja di Indomaret terus uangnya kurang. Nah itu kan bingung, misalnya kita udah membayar terus uangnya kurang, kan mau nggak mau antara kita batal batal beli atau kita ambil duit dulu dari rumah. Jadi kan bolak-balik gitu ya, kayak boros tenaga, boros waktu juga. Jadi mending kan kita bawa HP, di HP kita itu kan ada saldo. Nah itu kita gunakan untuk membayar menggunakan QRIS itu sih. Gitu ya. Hmm. Tapi tuh kadang-kadang kalau misalnya kita ngelakuin transaksi tuh, terus kita nih bener-bener kayak udah beralih ke QRIS banget nih. Nah, sedangkan di tempat itu kayak kurang internet, kayak Misalnya koneksinya kayak tuh, kamu liburan gitu iya. ya. Kayak misalnya kamu pergi ke pegunungan nih. Nah, biasanya kan di sana kan internet atau koneksinya kan buruk ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih kita mau ngelakuin transaksi dan kita bener-bener gak bawa uang tunai, itu pasti kayak kita khawatir, kayak bingung antara kita mau bayar atau enggak kayak gitu kan. Iya sih, benar sih. Sebenarnya itu juga sih. Kan QRIS kan belum bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia Iya. 100% ya. Apalagi kalau misalnya kita udah terbiasa pakai QRIS di perkotaan, terus kita diajak liburan nih, misalnya ke pegunungan gitu yang sinyalnya juga belum tentu bagus. Iya. Itu kan jadi mikir dua kali ya untuk membawa uang tunai. Jadi di samping QRIS ini menguntungkan, ternyata ada sisi merugikannya juga Iya, sih. benar banget. Ya, semua itu pasti ada keuntungan sama kerugiannya. Ya sih, benar juga sih itu. Tapi kan sekarang kan QRIS bisa digunakan untuk semua perbelanjaan ya. Iya. Mulai dari beli tiket pesawat, kan sekarang kan bisa lewat langsung dari saldo benar ya. banget. Dan itu juga kan kita bisa booking harinya. Iya. Jadi kita nggak perlu war tempat duduknya gitu ya, Iya. war tiket Terus misalnya jadi gitu. kita juga nggak kehabisan tempat yang Iya, mau nggak kita kehabisan tempat reservasi juga, gitu. karena kan bisa reservasi dari jauh hari Iya. ya kalau misalnya mau booking kamar hotel. Ya, iya benar juga sih itu. Bisa pakai non tunai juga itu. Keuntungannya itu juga sih sebenarnya. Iya sih. Terus yang masalah ini tadi loh, apa? Yang kan nggak semua orang kan mau, misalnya ya, Queen mau beli barang kan nggak selalu mau kontak fisik sama ininya, Iya, penjualnya benar kan banget. ya.
kayak membatasi, kayak pas COVID gitu kan membatasi kontak fisik ya. Nah, itu kan mau nggak mau kita harus pakai QRIS. Nah, makanya QRIS apalagi itu apalagi kayak sekarang kita Gen Z yang mana kayak serbanya tuh maunya enak, mau bener-bener nggak mau ribet lah, serba mau praktis. ya serba praktis, nggak mau keluar rumah, yang penting kita bisa bayar kayak gitu. Iya sih, itu salah satu keuntungan QRIS juga sih. Ya, alhamdulillah nih kita udah sampai di penghujung acara. Nah, buat teman-teman yang udah nonton podcast kami dari awal sampai akhir, terima kasih ya. Kami juga mau bilang minta maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, So, semuanya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.